Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf berbagai macam kesibukan. Sore ini baru saja pulang dari Selawi dan baru bisa membuat video untuk kalian semua. Tentunya banyak yang menunggu-nunggu info-info. Saya habis ketemu beliau lagi dan nanti akan saya berbagai macam info akan saya kasih untuk kalian. PP sudah mulai naik ya, dan ya sedikit-sedikit kemarin ini minggu juga Subway. Kemudian koin beat yang saya sampaikan kemarin makin hancur toh, jadi nggak ngapusi toh Mas Bro, nggak bohong toh. Itu koin pampaman beda PP yang organik akan besar, dan tadi beliau menyampaikan 1 sampai 2 rupiah dalam kurun 3 tahun ke depan akan ke sana. Ini tetap ini pro dan kontra, silakan yang percaya monggo, yang nggak percaya juga silahkan. Jadi saya habis digembleng di sana itu sampai seharian ya, jadi ya alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu dia lagi dan berbagai macam hasil yang akan saya sampaikan untuk kalian, dan saya semakin dekat dan sama sudah agak melihat sosok beliau yang sangat mantap, tentunya luar biasa. Saya juga pun kaget ya, dari mana saya ini harus cerita untuk kalian. Yang jelas PP ke depan akan jadi besar, dan juga jadi ini ya, portofolio Piala Dunia ya, ada PP, ada Doge, ada BTC, ada di situ makin booming, makin terkenal. Kayaknya nanti bukan koin kayak Beat yang pergi dan hilang begitu aja ya. Jadi sosok beliau ini ternyata setelah tadi saya makin akrab, makin dekat, itu banyak orang-orang kaya kelas kakap di daerah saya itu awalnya itu doa dari dia, dan banyak ya, semua memang dari atas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pakai jalan lantaran sarana dia itu banyak sekali. Ada yang kaya raya sebab project nggak ada yang goal sama dia tuh, didoakan tuh langsung goal menjadi miliarder. Juga ada salah satu ini cerita yang sangat miris sekali, tapi dia sudah nggak mau melakukan itu lagi. Dia yang diterima tuh nggak sembarangan, cari hati-hati yang bersih, yang tujuannya untuk membuka kalbu, untuk meningkatkan ibadah, untuk ya kayak Mas Bro ini. Jadi ibaratnya dia juga akan ikut pahala, jadi nggak mau hal yang negatif atau yang agak mengandung sesat. Suatu hari awalnya dia sudah keluar dari dunia itu dan nggak mau berhubungan dengan masalah itu lagi. Beliau tuh di challenge, ditantangin, terpaksa itu ibaratnya dipaksa, ditantang, dipaksa untuk membuktikan sebuah kekayaan. Ada seorang namanya Big Boss lah, cara di daerah saya itu, hancur lebur, hutangnya numpuk di sana sini ceritanya. Siang malam ke situ terus minta tolong ya, ditantang pembuktiannya seperti apa, karena udah pokoknya dikontrak jangan terima tamu siapapun. Saya kontrak berapa lamanya untuk saya harus sukses. Dia berambisi sekali, berambisi mengenai duniawi. Saya harus punya rumah tingkat sekian, saya harus punya ini, punya hotel, punya ini, segala macam gitu. Kalau Mas Bro tadi udah dicek, Mas Bro itu nggak menggebu-gebu mencari harta benda. Justru yang saya ambil dari dia itu ilmu makrifat untuk jalan tol. Jadi saya sudah menjalankan makrifat untuk jalan tol, untuk menuju akhirat nanti, supaya ada bekal yang cukup. Kalau masa muda tempo di belakang mungkin banyak yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa, dan banyak dosa, dan karena usia sudah nggak muda lagi, saya harus mencari jalan tol untuk menuju akhirat, tentunya dengan jalur makrifat. Itu yang saya ambil itu. Jadi kisah cerita tentang yang hancur lebur ingin jadi kaya raya, dia ngontrak, si Su ini barangnya dikontrak, uang rokok pun sampai pokoknya dicor 1 juta, minta apa rumah, minta apa sawah, minta apa disiapkan semua. Kemudian yang paling unik itu katanya
Udah warga di sini disenangin katanya, disenangin. Dia belikan sapi 4, udah dipotong, dimakan masyarakat katanya. Ini sangat menarik sekali dan ceritanya kan ditantang ataupun untuk pembuktian kekayaan seberapa hebat lo katanya itu. Oke, dia tertantang waktu masih muda itu. Tanggung jawab risiko sendiri ya. Langsung dibawa ke pantai selatan, ditariklah sama dia kekayaan. Gelombang itu setinggi rumah. Kabur dia. Kabur. Yang mau cari harta itu kabur. Ya ditarik lagi sama si suhu itu. Dah nggak usah takut, risiko tahu sendiri. Apa itu hartanya? Gila kawan. Sekarang jadi kaya raya. Setelah kaya raya apa yang terjadi? Ya banyak sombong, banyak sesat. Pokoknya diingatkan sama suhu itu. Saya cukup sampai di sini. Pembuktian sudah saya buktikan. Saya tidak mau terjerumus ke hal ini. Saya putus. Saya sudah putus dari Anda dan saya akan putuskan gaib dari saya ke Anda juga. Saya nggak mau terjerumus seperti ini. Dan yang jelas situ sudah pembuktian sendiri. Dikasih uang berapa kawan? Tadi cerita 7 miliar bantalan uang. Lempar dia nggak mau. Mobil apa? Minta zaman itu Innova. Buang. Diberikan rumah sama. Itu yang terjadi. Dan saya yang penting saya menanyakan untuk PP 1 sampai 2 rupiah. Tapi kurun waktu sampai 3 tahun ke depan. Dia tahu. Saya juga orangnya kan berani juga saya ngomong begini, Mas akan undang Mas saja, nggak apa-apa Mas sehebat apapun, akan tetapi apa yang terjadi kalau menuntun saya untuk hijrah dari hal yang kurang baik menjadi baik, yang imannya kurang masih cetek menjadi meningkat lagi, itu Mas akan ikut dapat pahala. Tapi jika Mas terjerumus hal-hal yang sesat, maka Mas juga akan ikut menanggung dosanya. Lah itu Mas Bro yang saya nggak mau. Dia bilang gitu. Ini yang saya nggak mau, karena harta benda itu akan dipertanggungjawabkan di sana kelak seberapapun. Dan alhamdulillah saya memang sudah diketahui sama beliau bahwa Mas Bro itu kesini saya cocok karena tidak mencari kekayaan yang berlebih, kemewahan yang menggebu-gebu. Mas Bro di sini mau mencari batin kan, mencari tambah ilmu kan. Ya saya dikasih kemakrifatan jalan tol untuk menuju ke akhirat nanti supaya ada bekal yang kuat, itu saja ya. Jadi hari ini saya full ilmu dengan beliau. Cuma saya minta satu, dalam menjalani kemakrifatan dalam hidup tentunya butuh pendamping. Kalau kita puasa ada yang nyiapin sahur buka kan begitu. Kalau saya banyak malam nggak tidur, banyak mungkin dengan apa, melakukan kegiatan apa, mungkin kalau orang Islam zikir kayak di masjid saya butuh ada yang ngodekin kopi, ngadukin kopi segala macam. Satu yang saya minta sama dia, seorang istri yang cantik. Jelek ya, dikasih. Saya minta istri yang berpendidikan, yang sarjana, yang cantik, yang baik akhlaknya dan bisa menemani saya sampai akhir hayat saya. Oke, dia bilang oke. Waktu jalanin ini, saya juga bantu dengan doa saya. Targetnya ini kan, targetnya ada, nggak jauh ada. Cuma saya belum berani mengutarakan. Levelnya jauh 10 tingkat di atas saya. Orang gini masalahnya. Itu saya minta itu. Ya boleh saja toh, minta nggak aneh-aneh kok, saya nggak minta kuaya yang tinggi. Yang penting saya cukup di PP, tolong di sampai di mana nanti 1 sampai 2 rupiah. Saya satu lagi minta adalah istri cantik. Masih wajar Mas Bro, nggak apa-apa itu. Mungkin itu yang saya sampaikan sore ini. Saya masih capek nanti untuk video full mengenai kripto, nanti saya bahas malam ini karena saya baru saja datang tadi bikin video sebentar dikit ya. Jadi jangan itu sama pagi tadi mau berangkat itu. Dan ternyata banyak orang yang sukses, yang kaya raya itu berkat doa-doa beliau dan ritual beliau. Jadi yang
sesat ya nggak mau. Itu pembuktian sekali saja menarik harta benda dari Pantai Selatan aja kena kawan. Gelombang itu setinggi gunung. Kalau saya minta perempuan yang cantik, boleh toh, boleh. Kebahagiaan masing-masing. Mungkin ada harta benda, biar nanti matinya jadi apa dibakar juga harta bendanya banyak di sini. Pokoknya pinter, kenal, punya rumah, punya hotel, punya ini. Tapi saya dilarang cerita-cerita, tapi ditutup cerita ya. Tapi kan saya nggak cerita sama orang-orang dekat sini kan. Itu dari dia. Ya, saya minta yang cantik, aduhai, boleh toh. Oke, Mas Bro kerjakan, saya juga kerjakan. Saya menjalankan kemakrifatan untuk ambil jalan tol menuju akhirat. Saya nggak mau terjebak dalam duniawi. Kita akan paling saya ketajaman pemakrifat nanti untuk analisa-analisa yang benar, yang pas untuk ke depan. Sabar, perlu waktu, saya perlu belajar. Juga bimbingan ini juga baru ketemu belum lama, bulan lalu, dan kita udah nyambung ngobrol bersama dia. Jadi nanti kalau analisa biat akan hancur kan itu supaya pas gitu. Oke ya, mungkin itu aja yang positif diambil, yang buruk ditendang, yang suka ditonton, nggak suka nggak apa-apa. Inilah saya apa adanya yang terjadi hari ini. Saya ungkapkan apa hasilnya dari pertemuan sama beliau. Oke, tetap dior. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.